Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, karya Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, dengan babnya yaitu tentang berobat dengan minum madu. Langsung kita masuk pada hadis yang meriwayatkannya, yaitu dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seseorang datang kepada Nabi dan berkata, saudaraku buang-buang air. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, minumilah ia madu. Kita lanjutkan dulu ya, nanti kita bahas biar lebih mudah. Kemudian orang itu datang kedua kalinya dan berkata, sudah aku beri madu tetapi bertambah parah. Saya potong dulu. Jadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'id ini radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang datang kepada Nabi dan berkata, jadi ada seseorang yang berkata kepada Nabi, bukan Abu Sa'idnya, yaitu orang lain yang berkata, saudaraku buang-buang air. Saya kakakku atau keluargaku ini lagi sakit, buang-buang air, mencret-mencret kayak gitu bahasa mudahnya, bahasa sehari-hari kita. Jadi sakit mencret, ya. Maka Nabi bersabda, minumilah ia madu. Jadi kan kalau dalam logika orang pada umumnya yang tidak mengenal sunnah, maka apa hubungannya dengan madu, dengan mencret? Harusnya kita minum misalnya atau oralit, atau air garam, atau obat pencahar dan lain sebagainya. Namun Nabi Muhammad SAW, orang yang kita tauladani, setiap yang beliau lakukan ialah petunjuk, mengatakan minumilah ia madu. Ya, minumilah ia madu. Kemudian orang itu datang kedua kalinya, maksudnya orang tadi udah pulang, datang lagi ke Nabi dan berkata, sudah aku beri madu tetapi bertambah parah. Jadi langsung nggak ada prolog kepada Nabi. Ini agak lucu orang tersebut, tidak ada prolog, langsung mengatakan, sudah aku beri madu tetapi bertambah parah. Tambah parah kok, maksudnya gitu. Dan lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah ia minum madu. Sama kalimatnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabda yang sama kepada orang ini. Kemudian yang ketiga kalinya juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan padanya minum madu lagi. Jadi 3 kali orang ini datang bilang hal yang serupa, yaitu saudaraku buang-buang air, sudah aku beri madu tetapi bertambah parah. Kemudian orang itu datang lagi dan berkata, sudah aku beri minum madu tetapi bertambah parah, buang-buang airnya. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegas nih ya, jawabannya tegas dan yakin, yaitu mengatakan firman Allah itu benar dan yang dusta adalah perut saudaramu. Berilah kepadanya madu. Masya Allah, saya merinding bacanya. Maka diberinya minum madu dan sembuhlah ia. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-76, kitab pengobatan bab ke-4, bab berobat dengan madu. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa berikanlah madu. Jadi madu ialah obat, pakaikanlah madu. Sampai 4 kali orang ini mengatakan, sudah aku kasih madu tapi kok tambah parah kayak gitu. Lalu Nabi ini tegas, tentu Nabi mendapatkan wahyu bahwa orang ini belum ngasih madu loh, gitu loh maksudnya. Jadi Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Jibril, dari Allah melalui Jibril, mengatakan bahwa orang ini belum ngasih madu ke saudaranya, jadi nganggap remeh. Jadi ada kan dalam kehidupan sehari-hari kita, seseorang atau keluarga kita atau sahabat kita yang tidak yakin terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Apaan kok madu, apaan kok diruqyah bisa sembuh, apaan itu ain, apaan dan lain sebagainya, yang tidak percaya. Sama seperti orang ini. Jadi orang ini berharap Nabi mendoakan saudaranya, berharap ngasih solusi obat lain yang misalnya di kai itu maksudnya pengobatan besi panas, atau
pengobatan-pengobatan yang dia kira masuk akal, karena dia kira rasanya madu kayak kurang masuk akal bisa menyembuhkan, habatus sauda kurang masuk akal untuk bisa menyembuhkan suatu penyakit. Jadi tidak percaya terhadap firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa itu semua adalah wahyu, bukan sembarangan. Meskipun Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang dokter. Jadi Nabi menegaskan bahwa firman Allah itu benar. Jadi ini nih firman Allah loh, gitu loh. Ini nih yang mengatakan ini wahyu. Maksudnya kayak gitu ya. Dan yang dusta adalah perut saudaramu, sampai berani kayak gitu kan maksudnya. Karena Nabi yakin mendapatkan wahyu bahwa orang ini belum memberikan madunya. Jadi ini sindiran Nabi bahwa kamu itu pasti belum ngasih madunya kepada saudaramu. Yang kalimat yang ini, yang dusta adalah perut saudaramu. Jadi itu adalah sindiran Nabi, kamu tuh kan belum ngasih obat, belum ngasih madunya kan gitu loh. Sambung lagi Nabi, berilah kepadanya madu, sekali lagi. Maka diberi minum, maka diberinya minum madu dan sembuhlah dia, langsung sembuh. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kita harus yakin ya. Asalkan hadisnya itu sahih. Di sini adalah hadis muttafaqun alaihi, yaitu disahihkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhu. Yang mana artinya hadis yang baru saja kita baca ialah hadis yang benar-benar sahih, benar adanya, benar begitulah sabda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ialah petunjuk kita, tauladan kita, contoh kita, orang satu-satunya orang yang harus kita percayai apapun kondisinya. Bahkan apabila Nabi Muhammad SAW mengatakan hal-hal yang tidak sependapat dengan pemikiran kita. Di sini Nabi mengatakan bahwa madu ialah salah satu obat untuk menyembuhkan penyakit. Yang di sini ialah salah satunya ialah buang-buang air. Semoga dengan ini kita semakin yakin, semakin mencintai dan semakin mengamalkan apapun yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan semakin mencintai dan merindukan beliau SAW, senantiasa bersalawat untuk beliau SAW. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.